Memasuki peralihan musim, penanganan karhutla belum menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jambi. Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, permintaan sapi kurban meningkat di Kabupaten Kerinci. Pemerintah akan segera realisasikan 11 tower repeater untuk penguat jaringan kebermanfaatan internet masuk desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 27 Mei 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya, Z Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, sepanjang tahun 2024 terjadi satu kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karhutla seluas setengah hektar itu terjadi di lahan masyarakat, diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali terjadi pada tahun 2024. Berdasarkan data BPBD Tanjung Jabung Timur, sejak 1 Januari hingga 24 Mei 2024, terdapat satu kejadian karhutla dengan luas yang terbakar mencapai setengah hektar di lahan vegetasi gambut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, karhutla terjadi di lahan milik masyarakat di Kecamatan Dendang, perbatasan Londrang, Kabupaten Muaro Jambi. Kasus tersebut terjadi pada Rabu 15 Mei 2024. Dugaan pemicu kebakaran tersebut akibat adanya oknum yang membuang puntung rokok sembarangan di saat cuaca terik. Saat ini wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki musim peralihan. Cuaca dominan berubah-ubah. Kondisi cuaca yang mudah berganti selama musim peralihan masih memungkinkan terjadinya karhutla ketika kondisi udara kering dan suhu udara meningkat. Informasi kemarin setengah hektar. Untuk lahan masyarakat ya? Lahan masyarakat yang mereka garap mungkin karena kondisi cuaca cukup panas, mungkin sumber api itu mungkin dari puntung rokok masyarakat yang melewati, akibatnya lahan tersebut terbakar karena kondisi tersebut masuk lahan gambut. BPBD menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca dan terus memantau informasi perakiraan dan peringatan dini dari BMKG. Selain itu, kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan ketika udara kering dan suhu udara sedang panas. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah memasuki musim peralihan dari hujan ke kemarau. BPBD mulai melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya karhutla. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Selamat sore, Kliva. Memasuki musim kemarau, apa saja langkah preventif BPBD untuk mengantisipasi bencana karhutla? Ya, selamat sore, Khairani. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa memasuki bulan Mei hingga Juli, perakiraan BMKG menunjukkan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sementara sebagian lainnya masih mengalami musim pancaroba, tidak terkecuali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tentunya menuntut pemerintah untuk lebih waspada dalam mengantisipasi potensi karhutla yang kerap terjadi pada musim kemarau ini. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya karhutla di wilayahnya. Selain itu, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pihak BMKG bersama pihak BPBD terus berkoordinasi dengan relawan dan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya karhutla yang semakin meluas. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun 2024 ini telah terjadi satu kejadian kasus karhutla yang berada di Kecamatan Dendang, tepatnya di dekat Desa Londrang, perbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Akibat peristiwa ini, setidaknya ada setengah hektar lahan masyarakat bervegetasi gambut yang terbakar. Untuk langkah preventatif yang dilakukan oleh BPBD setempat,
mereka terus melakukan patroli dan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tidak membuka lahan dengan secara dibakar, mengingat potensi karhutla di tahun ini juga cukup meningkat. Demikian, kembali ke studio. Baik, Kliva, lalu apakah sudah dilakukan pemetaan desa-desa atau daerah yang rawan karhutla, Kliva? Ya, untuk pemetaan wilayah desa ataupun kelurahan sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapatnya ada 67 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadinya karhutla secara berulang. Artinya di puluhan desa tersebut setiap tahunnya telah terjadi karhutla. Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau kepada pemerintah desa untuk menyiapkan atau membutuhkan selang panjang untuk bila mana di desanya tersebut terjadi kebakaran. Demikian. Baik, berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengantisipasi bencana karhutla. Terima kasih atas laporan Anda, Kliva Patria. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi belum fokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan meski sudah memasuki musim peralihan. Saat ini pemerintah masih fokus mengantisipasi bencana hidrometeorologi karena masih tingginya intensitas hujan yang terjadi. Hingga pertengahan tahun 2024, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih belum menjadi prioritas. Bahkan pemerintah Provinsi Jambi masih mengantisipasi bencana hidrometeorologi atau banjir dan longsor. Ini disebabkan Provinsi Jambi masih mengalami pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau dengan intensitas hujan yang masih cukup tinggi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan potensi bencana banjir dan longsor masih bisa terjadi, khususnya di daerah dataran tinggi. Masyarakat diimbau untuk waspada saat beraktivitas di luar rumah, terutama di daerah rawan banjir dan longsor. Jadi untuk tahapan bulan-bulan ini karena suasana masih hujannya masih cukup tinggi, intensitasnya masih cukup tinggi, jadi konsentrasi kita masih mewaspadai untuk bencana banjir dan longsor yang ada di Provinsi Jambi. Nanti kita akan melihat perkembangan berikutnya ya, karena rentang waktu untuk hujan ini belum 1 minggu sudah hujan, jadi kita masih melihat juga di BMKG bahwa curah hujan kita masih tinggi. Oleh karena itu kita masih mewaspadai bencana banjir dan longsor atau hidrometeorologi ya. Sedangkan kalau nanti melihat perkembangan ketika memasuki masa kemarau. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi terkait perkembangan cuaca sehingga potensi bencana bisa diminimalisasi sejak dini. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, sementara itu diduga akibat adanya pembakaran sampah bedeng 3 pintu di kawasan Sungai Asam, Kota Jambi terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Satu unit rumah bedeng 3 pintu di kawasan Jalan Haji Muhammad Bafadal, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi terbakar Minggu malam. Kebakaran ini diduga akibat adanya pembakaran sampah yang merambat hingga ke bangunan rumah tersebut. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghabiskan bangunan rumah. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, dugaan sementara kebakaran ini karena adanya pembakaran sampah di area sekitar. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun diperkirakan korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pada saat ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, bagi rumah-rumah yang tidak berpenghuni untuk lebih memantau ataupun dalam membakar sampah. Dugaan sementara ini yang kami temukan adalah mungkin karena pembakaran sampah ataupun puntung rokok yang dibuang. Tapi informasi dari warga adalah dari pembakaran sampah, karena rumah ini memang tidak berpenghuni. Ada berapa bedeng yang kebakar? Informasi limbah bedeng ini memang tidak ditunggu. Ada beberapa, ada 1, 2, 3 bedeng dan 1 unit rumah, tapi tidak kena.
Yang jelas bedeng yang terbakar ada di unit. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di area padat penduduk dan tetap waspada terhadap potensi kebakaran rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPUD Sarolangun percepat verifikasi dan faktual berkas calon kepala daerah perseorangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolangun mulai melakukan proses verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan masyarakat untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus jalur perseorangan hingga 29 Mei 2024. Syarat dukungan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus jalur independen dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD Sarolangun. Usai melalui proses mediasi antara KPUD Sarolangun dan paslon Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus di kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Sarolangun, kedua belah pihak menemukan kesepakatan bahwa silon dibuka kembali dengan batas waktu 2 kali 24 jam. Selama proses tersebut, tim paslon Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus melakukan submit atau menginput syarat dukungan ke silon di luar batas waktu yang ditetapkan. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan, setelah berkas syarat calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat, maka pihaknya melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi yang sudah dilakukan sejak tanggal 25 Mei kemarin. Verifikasi administrasi dilakukan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dokumen yang diunggah di silon. Apakah nama-nama yang memberikan dukungan tersebut tercantum di KTP sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Kita proses hari ini, kemarin kita sudah mengingatkan kawan-kawan BPK dan juga kantor lain untuk memverifikasi berkas yang setelah disampaikan itu sebanyak 21.602. Setelah tahapan verifikasi administrasi selesai, maka tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual dengan menggunakan metode sensus yang dilakukan tim verifikator KPUD Sarolangun dengan pola memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mencatat ada 12.000 tambahan pemilih pemula dalam menyambut Pilkada Serentak 2024. Upaya jemput bola terus dilakukan untuk perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Berapa jumlah pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 ini? Ya, baik. Terima kasih dapat saya laporkan bahwa untuk saat ini persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 telah dilakukan, termasuk dari penyelenggara pemilu sendiri, yakni KPU Kota Jambi maupun dari pemerintah Kota Jambi. Persiapan telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang saat ini mulai turun dan mendata jumlah pemilih pemula pada Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Untuk saat ini dari hasil sementara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mencatat ada sekitar 12.000 orang atau pemilih pemula yang akan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak mendatang. Untuk itu saat ini pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah melakukan pendataan dan turun langsung ke lapangan. Diperkirakan kondisi ini akan menambah jumlah daftar pemilih tetap pada pilkada nanti, sehingga dipastikan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang mencapai 451.000 lebih itu akan bertambah lagi ditambah dengan 12.000 pemilih pemula di Kota Jambi. Demikian, Hazet. Ya, lantas seperti apa upaya yang dilakukan untuk mengejar target perekaman KTP tersebut? Ya, mulai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi juga telah melakukan turun langsung ke lapangan hingga ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi maupun
di tingkat kecamatan. Hal ini juga untuk upaya mengejar bola dan mempermudah masyarakat agar melakukan perekaman KTP, sehingga mereka tetap optimis pada atau menjelang pemilihan atau pemungutan suara pada 27 November mendatang, pemilih pemula ini sudah memiliki KTP, sehingga mereka bisa menyalurkan hak pilihnya dan berkontribusi atau berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini. Ya, Joko, untuk langkah strategis untuk menggait pemilih pemula, apakah ada yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga melalui Dinas Pencatatan dan Pendudukan Sipil ini sendiri? Ya, untuk dinas sendiri juga menyiapkan alat tersendiri di setiap kecamatan sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Dukcapil Kota Jambi untuk melakukan perekaman atau melakukan pemindahan data, sehingga mereka bisa langsung ke kecamatan masing-masing yang ada di Kota Jambi, yaitu di 11 kecamatan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi susah payah untuk dan jauh datang ke kantor Dukcapil. Mereka bisa dilayani hingga di tingkat kecamatan. Bahkan untuk itu juga melakukan perekaman di setiap sekolah. Demikian, Hazet. Baik, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan Joko. Hingga saat ini terus dilakukan untuk menggait pemilih pemula. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu, Saudara, setelah melalui berbagai tahapan seleksi, akhirnya 465 anggota PPS di Kabupaten Muaro Jambi resmi dilantik. Para penyelenggara yang baru dilantik akan bertugas selama 8 bulan untuk membantu KPU dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum resmi melantik 465 panitia pemungutan suara atau PPS pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ratusan PPS yang dilantik pada Minggu siang kemarin akan bertugas di 155 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi. Satu desa atau kelurahan terdapat 3 anggota PPS yang siap membantu KPU dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Anggota PPS akan bertugas selama 8 bulan sejak 26 Mei hingga 27 Januari 2025 mendatang. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin berharap anggota PPS yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai ketentuan. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi etik maupun sanksi pidana bahkan sampai di PAW. Bersih dari embel-embel partai, terus tidak dipidana, karena syarat administrasi pertama itu kan sudah pernyataan mereka tidak pernah dipidana, tidak pernah terlibat dengan partai politik atau pengurus partai politik, terus tidak terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Kalau seandainya nanti yang terpilih ini kita temukan di lapangan itu melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, insya Allah kita sanksi PAW gitu. Para petugas yang dilantik selanjutnya akan bertugas merekrut PPDP atau Pentarlih yang bertugas untuk pemuktakiran data pemilih atau coklit data pemilih secara langsung ke rumah warga. Pencocokan data ini untuk memastikan sebuah masuk dalam daftar pemilih dan tidak ada pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT yang akan ditetapkan oleh KPU nanti. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 459 PPS Kabupaten Bungo dilantik dan diambil sumpah. KPUD Bungo berharap PPS dapat bekerja maksimal dan profesional untuk menyukseskan pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Sebanyak 459 orang anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS di lingkup Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bungo resmi dilantik dan diambil sumpah. Ketua KPUD Kabupaten Bungo Armidis mengatakan, PPS yang baru dilantik hari ini tersebar di 153 dusun dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bungo. Diharapkan PPS dapat bekerja secara profesional, mandiri, jujur, dan adil. Begitu juga bagi anggota PPS yang telah menandatangani fakta integritas agar menjaga etika dan perilaku selama tahap pemilihan kepala daerah, baik pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Insya Allah kita berharap nanti tahapan-tahapan pemilu di tingkat desa kelurahan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses.
Selain prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan, serta penandatanganan fakta integritas, seluruh anggota PPS yang baru dilantik juga langsung mengikuti BIMTEK dan orientasi tugas, agar seluruh anggota PPS memahami setiap proses tahapan pilkada. Sementara itu, seluruh anggota PPS juga dimotivasi pentingnya menjaga fisik dan mental. Mengingat peran penyelenggara pilkada di tingkat daerah sangat berat dan kompleks, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Dharma Wanita Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sarolagun melantik 474 orang anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang. Pengambilan sumpah dan pelantikan 400 orang panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sarolagun berlangsung di Gedung Indoor Tenis Gor Sarolagun. Komisioner KPUD Sarolagun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Yuliana mengatakan, anggota PPS yang telah dilantik akan langsung melaksanakan tugas dari KPUD dan PPK, termasuk pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih, termasuk pemetaan tempat pemungutan suara. Yuliana menjelaskan tahapan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati telah dimulai sejak 27 Februari 2024 lalu. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, di bulan Juni mendatang tahapan berikutnya melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan desa. Seluruh anggota PPS yang telah dilantik diminta untuk bersikap profesional, jujur dalam bekerja dan adil dalam menjalankan tugas, sehingga proses Pilkada 2024 berjalan aman, lancar, dan sukses. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. 204 anggota panitia pemungutan suara Kota Jambi dilantik dan langsung diberikan orientasi terkait tugas dalam menghadapi pilkada serentak mendatang, dengan harapan Badan Ad hoc ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi minggu kemarin melantik 204 anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2024. Pelantikan yang dilakukan di salah satu hotel dalam kota Jambi itu juga dilakukan orientasi atau pengenalan tugas PPS dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Orientasi ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang terjadi saat pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan, PPS tersebut akan disebar di 68 kelurahan yang ada di 11 kecamatan di Kota Jambi. Tugas awal nantinya mereka akan mendata dan memperbaiki jumlah pemilih di setiap daerah. KPU Kota melakukan pelantikan dan orientasi tugas terhadap 204 PPS di 68 kelurahan. Mungkin dari orientasi ini yang ditekankan ke PPS seperti apa? Ya banyak ya, terkait dengan orientasi yang nanti kita berikan. Pertama itu terkait dengan tugas dan fungsi PPS dalam menjalankan tugasnya dalam bekerja. Selanjutnya kode etik penyelenggara pemilu, terus peningkatan kapasitas bagi badan-badan ad hoc yang sudah seperti itu. Diharapkan PPS yang terpilih dan telah dilantik ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Puluhan calon panwas kelurahan atau desa tingkat Kecamatan Jaluko mengikuti tes wawancara. Tes wawancara terkait dengan strategi pengawasan dan wawasan pelaksanaan pesta demokrasi. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi jelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2024. Tahapan yang tengah dilakukan yakni tes wawancara terhadap calon anggota Panwas, Kelurahan, dan Desa atau PKD. Tes wawancara petugas tingkat desa ini dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan mengenai strategi pengawasan dan wawasan tentang pilkada. Ketua Panwas Kecamatan Jaluko Fajar Rahmat Hidayat mengatakan, terdapat 39 orang yang akan mengikuti tahapan tes wawancara yang digelar pada Senin 27 Mei 2024.
Mekanisme tes yang dilakukan secara bergantian berdasarkan nomor pendaftar para calon PKD. Dari 39 orang yang dinyatakan berhak mengikuti tahapan tes wawancara, hanya 20 orang yang diambil untuk ditugaskan menjadi panwas kelurahan atau desa di Kecamatan Jaluko. Tanggal 27 Mei, kita melakukan wawancara untuk perekrutan pengawas desa. Itu ada 20 desa gitu kan, di Jambi luar kota. Pengurus administrasi atau yang daftar itu 39 peserta. Untuk mengisi 20 desa ini? Iya, untuk mengisi dari 20 desa. Mereka yang dinyatakan lulus tes wawancara akan diumumkan pada 31 Mei mendatang, dan setelah dilakukan pelantikan oleh Bawaslu Kabupaten pada 1 atau 2 Juni besok, panwas kelurahan atau desa langsung bekerja mengawasi pelaksanaan pilkada yang telah berlangsung. Masing-masing kelurahan atau desa akan ditempatkan 1 orang PKD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 5 Juni mendatang, calon jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci. Ya, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Saudara, Kemenag Tanjung Jabung Barat akan berangkatkan 394 jemaah calon haji menuju Tanah Suci Mekah pada 5 Juni mendatang. Jemaah yang diberangkatkan rata-rata merupakan jemaah calon haji yang telah mendaftar sejak 2012 lalu. Tahun 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberangkatkan 394 calon jemaah haji atau JJH. Berdasarkan data Kemenag Kabupaten Tanjung Jabung Barat, total JJH yang diberangkatkan ada 397, namun ada 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengundurkan diri. Sehingga data terakhir yang dipastikan hanya ada 394 JJH yang akan menuju Tanah Suci Mekah. Staf Haji dan Umroh Kemenag Tanjung Jabung Barat, Sareng mengatakan, dijadwalkan pelepasan JJH pada tanggal 5 Juni mendatang, terbagi menjadi 2 kloter, yakni kloter 25 dan 27. Kloter 25 sebanyak 97 jemaah dan kloter 27 sebanyak 297 jemaah. Sementara dari 394 calon jemaah haji atau JJH Tanjung Jabung Barat, terdapat calon jemaah haji tertua dan termuda. JJH tertua berusia 94 tahun atas nama Muhammad Ali Bakri, warga Parit 3 RT 02, Desa Tanjung Senculang, Kecamatan Bram Itam Kiri. Sedangkan jemaah termuda berusia 25 tahun atas nama Wahyudi Imran Rusadi, warga Jalan Lamtoro RT 21 Teluk Nilau, Kecamatan Penggabuan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat menyatakan jelang Idul Adha mendatang, pemerintah kabupaten memiliki stok hewan kurban sekitar 1.294 hewan ternak. Stok tersebut berada baik di tingkat pedagang maupun peternak. Meski stok hewan ternak jelang Idul Adha mendatang dipastikan tersedia dengan aman, namun pengawasan baik di tingkat pedagang maupun peternak tetap ditingkatkan, khususnya dari segi kesehatan hewan. Administrator Kabid Peternakan Disbunak Tanjung Jabung Barat, Rimon Haryanja mengatakan, kebutuhan hewan kurban baik jenis sapi dan kambing dipastikan meningkat. Namun dari data jumlah ternak per 8 Mei 2024, jumlah hewan kurban untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencukupi, yakni sebanyak 1.294 hewan kurban. Sentra peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di 4 kecamatan, seperti Rena Mendalu, Senyerang, Tebing Tinggi, dan Muara Pepalik. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta setiap OPD juga akan memotong hewan kurban. Hewan yang akan dikurbankan dipastikan jauh dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sejauh ini belum ditemukan sejumlah penyakit hewan jelang Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, 7 hari jelang Lebaran Idul Adha, sejumlah hewan kurban di tingkat pedagang maupun di peternakan akan dicek kesehatan oleh pihak Disbunak dan dokter hewan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Idul Adha, permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan signifikan. Bahkan pedagang sapi kurban harus melakukan penambahan stok ternak sapi dari luar daerah.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan sapi kurban di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 70%. Pada hari biasa, para pedagang hanya menjual 2 hingga 3 ekor sapi per minggu, namun kini pedagang mampu menjual hingga 10 ekor sapi. Para pedagang mengaku hingga saat ini stok sapi yang ada di kandang mulai menipis, bahkan untuk memenuhi permintaan pembeli, para pedagang terpaksa harus menambah stok sapi dari luar daerah. Harga sapi kurban bervariasi, mulai dari 21 juta hingga 22 juta rupiah per ekor, tergantung dari ukuran dan bobot sapi kurban tersebut. Pada bulan Idul Adha ini, permintaan sapi meningkat. Hingga saat ini terjual sapi kami sekitar 10 ekor. Harapan kami untuk pemerintah Kabupaten Kerinci agar dapat membuka pasar sapi, agar memudah transaksi jual beli sapi. Tingginya permintaan sapi kurban menjelang Hari Raya Idul Adha membuat peternak meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di Pasar Auduri Kota Jambi relatif stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Meski turun, namun harga ini dinilai masih cukup tinggi. Harga cabai merah di pasar tradisional Auduri Kota Jambi masih relatif stabil. Bahkan secara perlahan harga cabai cenderung turun. Seperti harga cabai geprek atau cabai rawit setan yang turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Dari sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit hijau juga turun menjadi Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga cabai disebabkan stok yang mulai melimpah, namun harga ini dinilai masih cukup tinggi karena biasanya harga cabai merah di bawah Rp30.000 per kilogram. Mereka maunya tuh 20 kilo. Pembeli ya kan? Ya. Kalau kayak gitu rugi juga gitu ya Bu ya? Iyalah. Kita beli mahal lah, jual murah. Iya. Artinya masih kalau untuk bagi kita masih stabil lah ini Bu ya? Ya masih stabil lah. 45 Bang. 45 ya? Iya. Normal nggak untuk sekarang ini? Iya normal. Masih normal, masih terjangkau ya Teh ya? Iya artinya masih stabil nih Teh? Kayak mana Bang? Masih stabil iya, harganya? Iya masih stabil harganya, tidak pala mahal. Pedagang juga berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pokok, khususnya cabai, karena termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat di setiap harinya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemda Batanghari akan segera tingkatkan jaringan internet di area blank spot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi akan menyelesaikan 11 target pembangunan tower repeater di sejumlah daerah hingga akhir tahun ini untuk memperluas penyebaran sinyal program internet masuk desa hingga radius 2 km. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan 11 pembangunan tower repeater di sejumlah daerah selesai hingga akhir tahun 2024. Pembangunan tower ini sebagai sarana penguat atau penarik sinyal telekomunikasi dari tower BTS guna memaksimalkan kebermanfaatan program internet masuk desa bagi masyarakat di pelosok-pelosok daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan, tower repeater ini dibangun untuk memperluas penyebaran sinyal program internet masuk desa hingga radius 2 km dari titik pemasangan, dengan ketinggian yang direncanakan mencapai 40 meter. Tower tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan internet bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah yang belum tersentuh jaringan telekomunikasi. Pemerintah Provinsi Jambi total menyiapkan anggaran 4 miliar rupiah untuk pembangunan tower repeater pada tahun 2024 dengan estimasi pembangunan 1 unit tower menelan biaya 400 juta rupiah. Tahun 2024 juga kita akan membangun 11 tower. 11 tower namanya repeater, penguat sinyal. Jadi kalau ada BTS itu bisa nanti melalui tower repeater yang tingginya 40 meter itu lebih kurang,
itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, di sini kalau tadi internet masuk desa yang nikmati adalah pemerintah desa karena dipasang di kantor desa, kalau ini dinikmati oleh masyarakat. Tentu dengan radius yang sudah yang sudah bisa dijangkau itu kalau nggak salah 1,5 sampai dengan 2 kilo. Hingga memasuki akhir Mei, realisasi pengerjaan tower repeater sudah diselesaikan di 2 lokasi, yakni di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin, serta di Muara Emat, Kabupaten Kerinci. Sementara untuk 9 tower lainnya masih dalam tahap evaluasi lokasi untuk menentukan titik pembangunan agar nantinya memberikan hasil yang diharapkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, persoalan blank spot atau minim jaringan internet di Kabupaten Batanghari masih seringkali ditemukan. Untuk meningkatkan akses internet di wilayah tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pemasangan jaringan internet di 17 titik. Langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan akses internet di wilayah yang masih terdapat blank spot direncanakan akan mulai bergulir tahun ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, sedikitnya ada 29 titik yang masih kesulitan jaringan internet. Minimalisasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menambah jaringan internet di 17 titik untuk 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Batanghari, Boni Bonanza, mengatakan jika pembangunan jaringan ini merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi dan diharapkan dengan bantuan ini dapat mempermudah masyarakat maupun pemerintah di desa setempat dalam setiap pekerjaan yang membutuhkan akses internet. Ya, semoga dengan adanya bantuan ini ke desa-desa, akses internet di semua desa yang ada di Kabupaten Batanghari ini dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah kabupaten juga akan berupaya mendorong bantuan jaringan internet dari program pemerintah pusat guna menyelesaikan persoalan blank spot di wilayah yang belum terjangkau akses internet. Hadi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan operasional jalan khusus Batubara bisa segera digunakan maksimal pada Oktober mendatang, sehingga mampu menjadi solusi permanen persoalan kemacetan dan memaksimalkan tata kelola distribusi batubara. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan khusus batubara, sehingga mampu menjadi solusi permanen yang diupayakan untuk mengatasi persoalan kemacetan serta memaksimalkan tata kelola distribusi batubara. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, berbagai persoalan perizinan menjadi salah satu faktor terhambatnya target operasional jalan khusus tersebut. Selain itu, para investor yang menjadi tulang punggung penyelesaian jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi sudah menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan proyek tersebut. 2 investor dari 3 yang berkomitmen, yakni PT Inti Tirta yang membangun jalan khusus sepanjang 95 km, serta PT Sinar Anugerah Sukses yang mengerjakan jalan khusus sepanjang 105 km, dinilai telah memiliki progres penyelesaian yang baik. Dengan demikian, Al-Haris menargetkan operasional jalan khusus tersebut dapat segera digunakan pada tahun ini, maksimal pada Oktober 2024. Sementara untuk stagnasi penyelesaian pembangunan jalan khusus hanya terjadi pada proyek 140 km yang digarap oleh PT Putra Bulian Propertindo. Diharapkan investor tersebut berkolaborasi dengan investor baru agar mampu memaksimalkan penyelesaian pembangunan. Pembukaan peluang investor baru untuk proyek yang digarap PT Putra Bulian menjadi upaya yang akan dilakukan untuk menjamin suksesnya penyelesaian jalan khusus batubara pada trase tersebut. Karena dia hanya bisnisnya jalan, dia nggak punya tambang, dia hanya jual jasa jalan saja. Itu yang panjang. Kalau yang 2 ini kan dia tambang mereka kan. Nah itu pun luar biasa sudah. Kalau hari ini yang dari Inti Tirta itu sudah hampir 50 kilo udah tuh. Dia buka, udah bagus. Malah dia sedang kerja underpass hari ini, underpass di nasional. Udah ada izin lengkap. Pengerjaan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi yang diperkirakan memiliki panjang 340 km untuk menuju pelabuhan sudah diupayakan pemerintah dibangun sejak Oktober 2022 lalu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, polemik angkutan batubara yang beroperasi di sepanjang Sungai Batanghari mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Jambi Usman Ermulan yang meminta pemerintah melakukan pengkajian terhadap tongkang batubara tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat Provinsi Jambi, Usman Ermulan, mendukung kekompakan masyarakat di Muarotem Besi, Kabupaten Batanghari, yang melakukan tindakan larangan melintas di jalur sungai beberapa waktu lalu, akibat adanya insiden tertabraknya jembatan di wilayah sekitar oleh tongkang angkutan batubara. Kejadian ini harus menjadi evaluasi pemerintah daerah terhadap ukuran ataupun kapasitas dari tongkang batubara. Mencegah terjadinya persoalan yang sama terulang kembali, harus dilakukan pembatasan maksimal dari muatan batu bara tersebut agar proses pengangkutan di jalur sungai tidak mengalami kendala yang dapat merugikan masyarakat luas. Sampai terjadi insiden yang mengakibatkan tidak berfungsi jembatan itu parah, akibatnya parah. Masyarakat juga berharap sikap tegas dari pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan kebijakan terhadap pelaku usaha tambang sehingga aktivitas tambang batubara dapat berjalan sesuai aturan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan itu saudara dilakukan untuk membentuk karakter dan pengenalan budaya Kota Jambi. Menumbuhkan semangat belajar siswa dalam penerapan kurikulum merdeka, Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi gelar Expo Panen Hasil Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tahun akademik 2023-2024. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini menampilkan kreativitas siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter serta pengenalan budaya Kota Jambi pada anak sejak dini. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Jambi, Imran, mengatakan ada beberapa tema yang diangkat dalam panen hasil penerapan P5 ini. Di antaranya soal sampah dan kuliner, lomba mewarnai anti narkoba, dan menampilkan adat istiadat oleh siswa. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa lebih mandiri dan lebih memahami pembelajaran di sekolah. Bertemu dalam Expo ekspresi yang keempat SD Negeri 1, ada 3 yang ditampilkan dalam Expo ini. Yang pertama adalah Expo Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kelas 1 sampai 5. Jadi mereka mengambil tema masing-masing kelas berbeda. Ada tentang sampah, ada juga tentang kuliner, ada tentang makanan kuliner ya, ada tentang tumbuhan yaitu hidroponik dan lain-lain. Selain itu, panen hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan anak dalam penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan oleh guru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.